Selamat datang semua. Kali ini kita akan belajar mengenai monopoli dan persaingan monopolistik. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Tegar Rahmat Prastio dengan NIM F0221233, kemudian ada Sabita Ada Kamilia, kemudian ada Valen Rosi Saputra, dan Juanda Budi Pratama. Yang pertama, sebagai pengantar, mari kita mengenal apa itu monopoli. Monopoli adalah pasar dengan penjual tunggal dan banyak pembeli yang mana tidak memiliki produk pengganti yang dekat. Selanjutnya adalah persaingan monopolistik. Dalam persaingan monopolistik, banyak penjual produk yang terdiferensiasi, yaitu serupa namun tidak identik, kemudian kekuatan monopoli yang terbatas, kemudian kurva permintaan yang miring ke bawah, dan peningkatan pangsa pasar oleh pesaing menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk perusahaan. Kemudian, slide selanjutnya akan membahas mengenai keputusan harga dan output dalam pasar monopoli. Untuk lebih jelasnya, mari kita misalkan kita memiliki 3 kurva, yaitu yang pertama adalah kurva permintaan, yang kedua kurva biaya total atau total cost, dan yang ketiga adalah kurva pendapatan total atau total revenue. Untuk kurva permintaan sebesar P sama dengan 10 min Hi, kurva biaya total TC sama dengan 1 plus Hi plus 0,5 Hi kuadrat. Dan untuk total revenue TR sama dengan 10 Hi min Hi kuadrat. Yang mana jika kita masukkan Hi tersebut atau output dari 0 sampai dengan 10, maka akan menghasilkan data seperti tabel berikut. Berdasarkan tabel sebelumnya, jika kita gambarkan atau sajikan ke dalam grafik, maka akan menghasilkan grafik seperti berikut ini. Dari grafik ini kita dapat melihat, terutama dari gambar figur 8.2, kita dapat melihat bahwa profit paling tinggi berada pada output sebesar 3. Angka 3 diperoleh di slide selanjutnya. Hi sebesar 3 yang berada pada grafik sebelumnya didapatkan dari persamaan berikut ini. Seperti dalam perusahaan monopoli, cara manajer memaksimalkan keuntungan adalah dengan MR sama dengan MC, yang mana masing-masing persamaan MR dan MC itu diturunkan dari total revenue dan juga total cost. Ketika kita masukkan ke dalam persamaan MR sama dengan MC, maka akan menghasilkan Hi sebesar 3. Tentunya, dalam perusahaan monopoli, cara manajer menentukan MR atau marginal revenue dan juga MC atau marginal cost perlu mempertimbangkan elastisitas harga. Makanya, dalam rumus berikut ini, rumus MR dan juga MC terdapat input berupa eta atau elastisitas harga. Berikut ini adalah tabel dan juga grafik. Nah, tabel ini kita dapatkan dari hasil rumus-rumus sebelumnya. Nah, interpretasi dari tabel ini adalah pada grafik sebelah kanan, di mana kita dapat melihat bahwa terdapat perpotongan antara marginal cost dan juga marginal revenue. Nah, pada perpotongan ini outputnya adalah sebesar 3. Nah, jadi ketika perusahaan ingin memaksimalkan profitnya, di mana perusahaan harus memutuskan harganya sebesar 7 dengan output sebesar 3, karena disitulah terdapat perpotongan antara garis marginal cost dan juga marginal revenue-nya. Nah, itu adalah keputusan yang harus diambil oleh manajer. Selanjutnya, coba kita teliti pada gambar 8.4 ini. Gambar 8.4 ini menyajikan tentang kurva permintaan, kurva pendapatan marginal, kurva biaya marginal,
kurva biaya total rata-rata, dan kurva biaya variabel rata-rata yang dihadapi oleh manajer. Nah, karena kurva permintaan perusahaan monopoli itu adalah kurva permintaan industri, maka tentu bentuknya berbeda dengan kurva permintaan persaingan sempurna yang bentuknya adalah horizontal. Kurva permintaan output perusahaan monopoli mempunyai kemiringan ke bawah dan ke kanan seperti gambar 8.4 ini. Nah, pada gambar 8.4 ini, manajer harus memutuskan P atau price sebesar PM dan juga H yang harus ditentukan agar profit perusahaan berada pada profit yang maksimal. Selanjutnya adalah biaya ditambah harga, di mana harga ini ditetapkan sebagai fungsi biaya. Nah, manajer pertama-tama mengalokasikan biaya unit berdasarkan tingkat output tertentu, misalnya kapasitas 70%. Kemudian mereka menambahkan margin keuntungan. Nah, margin ini umumnya merupakan persentase biaya yang ditambahkan ke perkiraan biaya rata-rata. Nah, markup ini dimaksudkan untuk menutupi biaya yang sulit dialokasikan ke produk tertentu dan sebagai laba atas investasi perusahaan. Adapun rumus dari markup ini sama dengan price dikurangi dengan cost, kemudian dibagi dengan cost. Nah, ketika kita mengetahui markup-nya berapa persen, maka kita bisa menentukan harganya dengan markup tadi. Adapun rumus menentukan harga dengan markup sama dengan price sama dengan cost dalam kurung 1 ditambah markup. Nah, manajer juga dapat menggunakan target return atau apa yang diharapkan manajer dan apa yang menentukan markup dengan rumus sebagai berikut. Manajer dapat menggunakan rumus ini untuk menentukan harga dengan elemen-elemen seperti berikut. P sama dengan L atau labor cost per unit ditambah dengan M atau material cost per unit ditambah dengan K, marketing cost ditambah dengan dalam kurung F atau fixed cost dibagi dengan H atau jumlah unit yang direncanakan untuk diproduksi. Kemudian ditambah dengan dalam kurung profit P atau keuntungan yang diinginkan atas aset tersebut dikali dengan A atau grossing operating asset dibagi dengan H atau jumlah unit yang akan direncanakan. Selanjutnya yaitu harga biaya plus di perusahaan internet dan industri yang diatur pemerintah. Manajer pada perusahaan online banyak yang telah mengadaptasikan skema penetapan harga biaya plus. Manajer menyusun kebijakan penetapan harga yang disebut sesuai biaya, di mana mereka menjual produk berdasarkan harga grosir ditambah biaya transaksi tetap. Contohnya pada sebuah dealer mobil, skema ini akan menyulitkan konsumen dalam menentukan biaya yang tepat. Karena faktur pada dealer mobil yang memiliki beberapa item seperti tunjangan daerah, hal ini sulit dipahami oleh konsumen pemula, dan imbalan dari produsen yang tidak termasuk dalam faktur. Regulator pemerintah juga menggunakan penetapan harga cost plus dalam industri yang mereka atur atau kendalikan. Bahaya skema penetapan harga pada industri yang dikendalikan oleh pembeli, ketika keuntungan terjamin, manajer perusahaan mungkin kehilangan insentif untuk melakukan efisiensi biaya. Hal ini cenderung menciptakan birokrasi peraturan pemerintah yang lebih besar untuk memantau biaya tersebut. Selanjutnya yaitu dapatkah harga cost plus memaksimalkan keuntungan? Teknik penetapan harga cost plus dinilai sederhana karena tidak eksplisit memperhitungkan faktor-faktor penting baik dari sisi permintaan ataupun penawaran. Hal ini tentu saja tidak secara eksplisit mempertimbangkan tingkat permintaan atau elastisitas harga produk, termasuk perilaku penetapan harga para pesaing. Di sisi penawaran, ini melihat biaya rata-rata bukan biaya marginal. Dalam memilih markup untuk memaksimalkan keuntungan, manajer harus memperkirakan elastisitas harga permintaan. Untuk memahami mengapa hal ini benar, ingat persamaan bahwa marginal cost sama dengan price dikali 1 min 1 per eta. Dengan membagi kedua ruas persamaan dengan 1 min 1 per eta, kita memperoleh
price sama dengan marginal cost dikali 1 per 1 min 1 per eta. Jadi dalam menetapkan harga, jika manajer ingin memaksimalkan keuntungan, mereka perlu memahami bagaimana biaya marginal dan elastisitas harga permintaan berhubungan. Secara formal, manajer perlu menetapkan harga sehingga sama dengan biaya marginal produk dikalikan dengan 1 per 1 min 1 per eta. Secara intuitif, persamaan di atas mengatakan bahwa dalam penetapan harga biaya plus, manajer memilih harga yang sama dengan biaya dikalikan 1 plus markup. Jika manajer menggunakan biaya marginal bukan biaya rata-rata, maka memperbesar markup dan memaksimalkan keuntungan, yaitu dengan eta dibagi eta min 1. Dengan kata lain, seorang manajer dapat memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan penetapan harga biaya plus dengan markup yang sama dengan nilai yang ditentukan dalam persamaan. Tabel 8.3 dapat memberi informasi yang berguna kepada manajer agar dapat membantu manajer memilih kebijakan penetapan harga yang efektif. Tabel 8.3 yang menunjukkan markup pemaksimalan keuntungan yang sesuai dengan nilai elastisitas. Misalnya, jika elastisitas harga permintaan suatu produk sama dengan negatif 1,2, markup optimalnya adalah 500%. Jika elastisitas harganya negatif 21, maka markup optimalnya hanya 5%. Tabel 8.3 menunjukkan hal ini dengan jelas. Untuk melihat hubungan terbalik pada tabel 8.3 antara markup dan elastisitas harga adalah wajar. Tentunya hal ini dapat ditanyakan pada diri kita sendiri. Jika kuantitas yang diminta suatu produk tidak terlalu sensitif terhadap harganya, haruskah saya menetapkan harga yang relatif tinggi atau rendah untuk produk ini? Tentunya Anda harus mematok harga yang tinggi jika ingin menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Yang selanjutnya yaitu perusahaan produk ganda interrelasi permintaan. Manajer di perusahaan monopoli yang menghasilkan banyak produk menghadapi keputusan yang lebih kompleks. Manajer perlu menyadari bahwa perubahan harga atau jumlah pada suatu penjualan produk dapat mempengaruhi permintaan produk lainnya. Misalnya, jika perusahaan akan memproduksi dan menjual dua produk, yaitu X dan Y, total pendapatannya dapat direpresentasikan sebagai berikut. Dengan rumus TR sama dengan TRX ditambah dengan TRY, di mana TRX adalah total pendapatan dari produk X dan TRY adalah total pendapatan dari produk Y. Dan rumus pendapatan marginal dari produk X adalah marginal revenue X sama dengan delta TRX dibagi dengan delta QX ditambah delta TRY dibagi dengan delta QX. Dan pendapatan marginal dari produk Y adalah marginal revenue Y sama dengan delta TRY dibagi dengan delta QY ditambah dengan delta TRYX dibagi dengan delta QY. Suku terakhir dalam masing-masing persamaan ini mewakili hubungan keterkaitan permintaan antara kedua produk tersebut. Selanjutnya yaitu harga produk bersama proporsi tetap. Selain saling berkaitan dari sisi permintaan, beberapa produk juga mempunyai karakteristik produksi yang saling berkaitan. Dan untuk menentukan harga dan output optimal dari masing-masing produk gabungan tersebut, manajer perlu membandingkan pendapatan marginal yang dihasilkan oleh gabungan tersebut dengan biaya produksi marginalnya. Jika pendapatan marginal yaitu jumlah dari pendapatan marginal yang diperoleh dari masing-masing produk dalam paket tersebut lebih besar dari biaya marginalnya, maka manajer harus memperluas output. Selanjutnya ada keluaran produk bersama proporsi variabel. Setelah membahas kasus di mana dua produk gabungan diproduksi dalam porsi yang tetap, kita beralih ke kasus di mana produk-produk tersebut diproduksi dalam proporsi yang bervariasi. Hal ini umumnya merupakan kasus yang lebih realistis, terutama jika manajer sedang mempertimbangkannya jangka waktu yang cukup lama. Bahkan proporsi kulit dan daging sapi dapat diubah karena hewan tersebut dapat dibiarkan untuk menghasilkan lebih banyak atau lebih sedikit daging dibandingkan kulit. Kemudian output optimal untuk produk gabungan yang diproduksi dalam proporsi variabel. Titik optimal yaitu harus berada pada titik di mana garis iso revenue bersinggungan kurva isokos berada di titik M, di mana keuntungan per hari adalah 7.000. Kombinasi output seperti yang berhubungan dengan poin S atau N yang menghasilkan total pendapatan 52.000 per hari.
Garis pendapatan yang lain menunjukkan kombinasi output yang menghasilkan total pendapatan masing-masing sebesar 17.000, 25.000, dan 37.000. Mengingat hal ini, kami menemukan kombinasi output yang optimal dengan membandingkan tingkat keuntungan pada setiap titik singgung dan memilih titik di mana tingkat keuntungan adalah yang tertinggi. Misalnya 4 titik singgung ditunjukkan pada gambar 8.7 yang terpampar dalam PPT. Titik K, L, dan N seperti gambar tersebut. Tingkat keuntungan yang berkaitan dengan keempat titik ini masing-masing adalah 4.000, 5.000, 7.000, dan 6.000. Jadi jika kita harus memilih di antara kombinasi output pada kurva isokos pada tabel tersebut, kombinasi output optimal untuk perusahaan ini adalah titik M, di mana manajer memproduksi dan menjual 42 unit produk A dan 47 unit produk B per hari dan menghasilkan keuntungan sebesar 7.000. Monopsoni. Nyatakan kurva penawaran tenaga kerja sebagai P sama dengan C plus E Q, di mana P adalah upah tenaga kerja dan Q adalah jumlah pekerja yang bersedia pada upah tersebut. Perhatikan bahwa kemiringannya mengarah ke atas yang mencerminkan pengaruh monopsonis terhadap tingkat upah yang berlaku, yaitu untuk mempekerjakan pekerja lain, perusahaan harus menaikkan upah untuk menarik pekerja tersebut memasuki dunia kerja atau keluar dari pekerjaan lain, atau disebut dengan perusahaan harus membayar upah baru yang lebih tinggi kepada seluruh pekerjaannya. Ini ada tabel dari total pengeluaran perusahaan untuk tenaga kerja atau disebut total cost. Penetapan harga monopsoni optimal. Jumlah optimal pekerja yang dipekerjakan dalam kondisi monopsoni lebih sedikit atau disebut dengan I1 dibandingkan dengan jumlah optimal pekerja yang dipekerjakan dalam kondisi persaingan sempurna yang atau ditandai dengan I2. Dan upah optimal pada kondisi monopsoni itu P1 lebih kecil dibandingkan upah optimal pada kondisi persaingan sempurna P2. Untuk memaksimalkan keuntungan, manajer akan menyamakan manfaat marginal dari mempekerjakan pekerja lain dengan pengeluaran marginal atau disebut dengan biaya marginal dari mempekerjakan pekerja lain. Manfaat marginal sama dengan pengeluaran marginal di titik X dengan pekerja I1. Turun ke kurva penawaran tenaga kerja menghasilkan upah sebesar P1, bahwa monopsonis membatasi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan membayar upah yang lebih rendah dibandingkan jika pasar tenaga kerja kompetitif sempurna. Manajer persaingan monopolistik serta dalam struktur pasar lainnya menghabiskan banyak uang untuk periklanan. Kuantitas yang dijual perusahaan atas produknya diasumsikan merupakan fungsi dari harga dan tingkat pengeluaran iklannya. Untuk menghasilkan laba bersih, seorang manajer harus menetapkan peluang iklan pada tingkat di mana $1 ekstra dari iklan menghasilkan laba kotor ekstra yang sama dengan tambahan $1 biaya iklan. Kecuali jika hal ini terjadi, seorang manajer dapat meningkatkan total laba bersih perusahaan dengan mengubah pengeluaran iklan. Jika $1 tambahan dari periklanan menghasilkan peningkatan laba kotor dari $1, maka dolar tambahan tersebut harus dibelanjakan untuk periklanan. Atau karena hal ini meningkatkan total laba bersih. Jika tambahan dolar dan juga dolar terakhir dari iklan menghasilkan peningkatan laba kotor kurang dari $1, maka pengeluaran iklan harus dikurangi. Oleh karena itu, jika Q adalah jumlah unit tambahan output yang terjual sebagai hasil dari tambahan dolar untuk iklan, manajer harus menetapkan peluang iklan sehingga Q P min MC sama dengan 1. Karena sisi kanan persamaan ini sama dengan tambahan dolar dari biaya iklan dan sisi kiri sama dengan tambahan laba kotor yang dihasilkan dari dolar iklan tersebut, jika kita mengalihkan kedua arus persamaan Q P min MC sama dengan 1 dengan P lebih besar dari P min
MC, kita peroleh PQ sama dengan P lebih besar dari P min MC. Karena manajer maksimum keuntungan, dia memproduksi tingkat output di mana biaya marginal atau MC sama dengan pendapatan marginal MR. Oleh karena itu, kita dapat pengganti MR dengan MC pada persamaan PQ sama dengan P lebih besar dari P min MC. Hasilnya adalah PQ sama dengan P lebih besar dari P min PAK. Kurva A pada gambar 8.11 menunjukkan hubungan antara elastisitas harga permintaan suatu produk dan jumlah yang dikeluarkan manajer untuk iklan. Manajer harus memikirkan elastisitas harga sebagai proksi efektivitas strategi diferensiasi mereka. Periklanan adalah variabel statistik yang digunakan manajer untuk menyampaikan pesan pembeda mereka. Grafik tersebut menunjukkan hubungan lengkung antara periklanan dan elastisitas harga dengan sedikit atau tanpa iklan. Diferensiasi antara produk pesaing menjadi tipis, maka elastisitas harga tinggi atau dalam nilai absolut. Periklanan bertujuan untuk membangun loyalitas merek dengan mengomunikasikan nilai perusahaan kepada konsumen. Sementara promosi lebih fokus pada pesan harga untuk menguji batas loyalitas merek. Meskipun keduanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja pasar, promosi dapat mempengaruhi sensitivitas harga pelanggan dan mengurangi harga yang bersedia dibayar pelanggan untuk kualitas merek. Selain itu, promosi dapat meningkatkan elastisitas harga yang dapat mempengaruhi perilaku pelanggan. Manajer harus memahami dampak usaha mereka terhadap perilaku pelanggaran, terutama dalam konteks perubahan jangka pendek yang lebih terasa oleh konsumen. Kasus monopoli Carrefour. Seiring dengan perkembangan persaingan usaha, khususnya pada bidang retail di antara pelaku usaha semakin keras. Untuk mengantisipasinya, pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan hadirnya undang-undang tersebut dan lembaga yang mengawasi pelaksanaannya yaitu KPPU, diharapkan para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat sehingga seluruh kegiatan ekonomi dapat berlangsung lebih efisien dan memberi manfaat bagi konsumen. Dalam kenyataan yang terjadi, penegak hukum UU Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat ini masih lemah, dan kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh pihak Carrefour Indonesia untuk melakukan ekspansi bisnis dengan mengakuisisi PT Alfa Retailindo Tbk. Dengan mengakuisisi 75% saham PT Alfa Retailindo Tbk dari Prime Horizon Pte Ltd dan PT Sigmantara Alfindo. Berdasarkan laporan yang masuk ke KPPU, pangsa pasar Carrefour untuk sektor retail dinilai telah melebihi batas yang dianggap wajar, sehingga berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Kasus PT Carrefour sebagai pelanggan UU Nomor 5 Tahun 1999. Salah satu aksi perusahaan yang cukup sering dilakukan adalah pengambil alihan atau akuisisi. Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas disebutkan bahwa hanya saham yang dapat diambil alih. Jadi, aset dan hal yang lainnya tidak dapat diakuisisi. Akuisisi biasanya salah satu jalan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah acquisition atau takeover. Pengertian acquisition atau takeover adalah pengambil alihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain. Istilah takeover sendiri memiliki dua ungkapan. Yang pertama adalah friendly takeover atau akuisisi biasa. Yang kedua, hostile takeover, akuisisi yang bersifat mencaplok. Mengambil alih tersebut ditempuh dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut. Dalam sidang KPPU tanggal 4 November 2009, Majelis Komisi menyatakan Carrefour terbukti secara sah dan meyakinkan pelanggaran pasal 17 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1 huruf A nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 11 UU nomor 5 1999 yang memuat ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan penguasaan pasar, sedangkan pasal 25 ayat 1 UU nomor 5 1999 memuat ketentuan terkait dengan posisi dominan. Majelis Komisi menyebutkan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan perusahaan itu, pangsa pasar perusahaan retail itu meningkat menjadi 57,99% tahun 2008 pasca mengakuisisi Alfa Retailindo. Pada 2007, pangsa pasar perusahaan ini sebesar 46,30%, sehingga secara hukum memenuhi kualifikasi menguasai pasar dan mempunyai posisi dominan.
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 UU nomor 5 tahun 1999. Berdasarkan pemeriksaan, menurut Majelis KPPU, penguasaan pasar dan posisi dominan ini salah gunakan kepada para pemasok dengan meningkatkan dan memaksakan potongan-potongan harga pembelian barang-barang pemasok melalui skema trading terms. Pasca akuisisi Alfa Retailindo, sambungnya, potongan trading terms kepada pemasok meningkat dalam kisaran 13% sampai 20%. Pemasok menurut Majelis Komisi tidak berdaya menolak kenaikan tersebut karena menilai penjualan pemasok di Carrefour cukup signifikan.